Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar dapat melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 2 ayat 4 yang berbunyi, apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan firman Tuhan hari ini adalah bertobat karena kemahabaikan Tuhan. Begitu mendengar tentang pertobatan, ada banyak orang cenderung untuk bertanya, bagaimanakah kita bisa bertobat atau metanoia itu? Langkah-langkah apa saja yang perlu dan harus kita lakukan untuk bertobat? Fokusnya tentu pada diri kita sendiri sebagai umat milik Tuhan. Fokusnya pada usaha kita, bagaimana kita bisa mengandalkan kuasa kasih pertolongan Roh Kudus agar kita benar-benar bertobat meninggalkan segala hal yang jahat di mata Tuhan. Tidak heran kalau kemudian kita terjebak dalam suatu siklus yang meletihkan, mencoba, gagal, putus asa, lalu mencoba lagi dan gagal lagi, putus asa lagi, mencoba lebih keras, gagal lebih parah, putus asa kian menjadi-jadi. Yang anehnya adalah bahwa kita bisa dan dapat mendorong orang lain malah ikut menjalani lingkaran setan ini. Firman Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab mau menegaskan bahwa memulai suatu pertobatan itu adalah dari titik yang berbeda, bukan lagi berfokus pada diri kita sendiri atau usaha kita sendiri. Sama sekali bukan seperti itu. Rasul Paulus menulis bahwa maksud dari kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Pertobatan itu sungguh berpangkal dari kemurahan hati Allah Bapa di surga bagi kita umatnya, yang bersumber dari kebaikannya saja. Karena itu cara efektif untuk bisa dan dapat bertobat sesungguhnya bukanlah dengan berkubang dalam rasa bersalah atau menyesali dosa-dosa atau bertekad untuk menghentikan perbuatan buruk dan tidak mengulanginya lagi, melainkan dengan menyambut dan merayakan kemurahan hati Allah itu sendiri dalam diri kita umatnya, memenuhi pikiran kita dengan kesadaran bahwa Allah itu kasih, mengingat bahwa Tuhan Allah Bapa kita mengasihi kita seperti Dia mengasihi Tuhan Yesus Kristus, putranya yang tunggal yang lahir ke dunia, yang adalah wujud Allah Bapa sendiri menjadi manusia. Oleh sebab itu bersukacitalah karena Allah mengasihi kita umatnya dengan kasih yang kekal dan kasih yang tanpa syarat itu. Bersyukur atau mau berterima kasih atas pemberiannya yang baik dan anugerahnya yang sempurna adalah kesadaran ini yang akan memotivasi suatu perubahan sikap dan pikiran kita terhadap Allah pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kita, dan dapat menggugah kita untuk berbalik kepadanya, merayakan cinta kasih-Nya. Oleh sebab itu, mari ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan di dalam 1 Tesalonika 5 pada ayatnya yang ke-18 ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu dalam renungan firman Tuhan yang boleh kami dengar saat ini, bahwa sesungguhnya bertobat itu adalah karena timbul berdasarkan kemahabaikan Tuhan kepada kami umat-Mu, sehingga Tuhan rela untuk menggantikan kami mati terkutuk di atas kayu salib di Bukit Golgota, yang gunanya adalah untuk menyelamatkan kami, yang Tuhan Yesus sendiri buktikan melalui kebangkitan-Mu mengalahkan segala kuasa kematian kekal itu, sehingga memungkinkan kami dapat menikmati hidup sesuai dengan apa yang menjadi rancangan-Mu dalam hidup kami. Kami mohon pertolongan Tuhan akan nyata juga ketika kami menghadapi gangguan kesehatan pada tubuh jasmani kami, maupun juga pada seluruh sakit penyakit rohani kami yang kami alami sekarang ini. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk fokus kepada pertolongan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus itu sendiri, agar kami tidak mengandalkan diri kami sendiri ketika kami sedang menghadapi adanya berbagai cobaan yang datang baik dari luar dari diri kami sendiri ataupun cobaan dari dalam hati kami ini sendiri. Tolong kami ya Bapa, supaya kami dapat sungguh-sungguh menyerahkan kepada kasih pertolongan Tuhan Yesus Kristus dalam Roh Kudus itu, sehingga kami dapat dimenangkan karena kasih-Mu, karena pertolongan-Mu itu Bapa. Dan ketika kami juga sedang menghadapi persoalan seberat atau seringan apapun juga, maka Tuhan pasti membantu, menolong kami, memampukan kami untuk melawan segala kuasa-kuasa iblis yang mencoba menggunakan kesempatan untuk menjauhkan diri kami daripada-Mu. Kami percaya Tuhan mau dengar dan juga kabulkan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu, karena kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.